Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggaran, kembali lagi sama aku Rudi, tentunya berada di channel YouTube Fitra Riau yang memberikan informasi-informasi menarik kepada teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku akan diskusi bersama salah satu manajer manajemen yang dimana akan membahas mengenal Fitra Riau. Yang dimana teman-teman juga penasaran Fitra Riau itu apa sih? Nah, kali ini sudah ada Bang Gusman. Oke, selamat siang Bang Gusman. Selamat siang Rudi. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Bang, karena banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari luar sana, baik teman Rudi atau teman-teman TikTok juga, karena sering upload juga kan, bahwa Fitra Riau itu apa gitu. Jadi bisa nggak sedikit aja Bang kasih penjelasan dikit Fitra itu apa? Siap, terima kasih Rudi. Ini penjelasannya agak panjang atau pendek? Dikit aja. Oh, dikit. Nanti kita ngobrol-ngobrol Bang. Soalnya di sini nggak ada kopi atau. Iya. Nanti kita bikin ya Bang ya. Oke, siap. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Rudi. Ini sapa dulu kayaknya lebih menarik kayaknya Bang ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Oke. Nah, dimanapun Anda berada ya. Iya. Tentunya kami dari Fitra Riau hari ini berkesempatan diminta ataupun diundang oleh channel YouTube Fitra Riau. Fitra Riau itu channel YouTube yang bernama Literasi Anggaran ya. Iya. Literasi Anggaran. Dimana ini pertanyaan Rudi tadi cukup menarik sekali sebenarnya. Fitra Riau itu adalah salah satu lembaga kajian ya, Rudi ya. Lembaga kajian yang mana memang sesuai dengan visi dan misi Fitra Riau. Bahwasanya Fitra Riau itu adalah lembaga kajian dan advokasi. Kajian advokasi terkait dengan tata kelola kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Menarik ya Bang, ternyata ada advokasi juga, ada kajian gitu. Nah, kira-kira Bang, tahun berapa sih Fitra itu ada? Karena banyak nih yang nanya, udah Fitra itu apa gitu? Udah berapa lama ada gitu? Ini penasaran gitu. Sebenarnya Fitra Riau itu lahir pada tahun 2004 ya. Oh, 2004 ya Bang ya? 2004 yang diinisiasi oleh beberapa tokoh yang ada di Riau. Sekarang yang pendiri Fitra Riau itu lebih terjun ke dunia akademisi ya. Baik itu di akademisi yang di Undri, akademisi di UIR, dosen-dosen juga. Yang dulunya tahun 2004 itu Fitra Riau itu di bawah naungan Yayasan Riau Mandiri. Oh, Riau Mandiri ya. Berselang waktu Fitra Riau itu memisahkan diri atau membuat lembaga sendiri yang tentunya yang bernama Perkumpulan Fitra Riau. Di mana pendiri-pendiri Perkumpulan Fitra Riau ini ada Mas Usman, yang sekarang ini menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Ketua Bawaslu. Iya, gitu. Yang beliau sudah dua periode untuk menjabat Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Sebenarnya adanya Bang Triyono Hadi, Pak Triyono Hadi, yang mana beliau sekarang Direktur Fitra Riau ya, atau Koordinator Fitra Riau. Dan juga ada Pak Binsar ya, Pak Binsar dan Binsar ya. Beliau tidak di lembaga Fitra Riau lagi, beliau memilih untuk menjadi wira swasta. Wira swasta gitu ya. Nah, Pak berarti dari tahun 2004 ya Bang. Berarti saya masih umur sekitar 4 tahun lah ya. 2001 gitu ya. Dan berdirinya Fitra Riau 2011. Oh, 2011. Yayasan. Oh iya, tapi yayasan tapi sudah ada dari tahun 2004. Cuma yang sekarang ini menjadi Perkumpulan Fitra Riau itu 2011, mana sudah didaftarkan ke Kemenkumham dan lain sebagainya, sudah terregistrasi. Itu teman-teman. Jadi Fitra itu udah ada dari tahun 2004 gitu. Sekarang mandirinya itu tahun 2011 ya Bang ya. Benar. Nah, keunikan Bang, apa sih hal yang menonjol dari Fitra Riau itu beda dari instansi-instansi lain gitu Bang? Ini menarik nih, apakah dia bidang advokasi saja, kesehatan saja, atau ada lingkungan juga gitu? Ya, gitu. Sebentar. Fitra Riau itu sebenarnya konsen di beberapa isu ya. Di beberapa isu yang mana konsen di isu pendidikan, isu kesehatan, dan juga isu lingkungan, dan juga inklusif, gender, dan lain sebagainya. Karena memang Fitra Riau itu mengembangkan yang namanya
budget resource ya, yang kita kenal dengan BRC. BRC. Jadi BRC Fitra Riau itu sebagai pusat data, Fitra itu sebagai pusat informasi, Fitra Riau itu sebagai pusat belajar, dan juga Fitra Riau itu sebagai pusat analisis. Kalau lebih dikaji lebih dalam menarik ya Bang, ada pusat belajar, pusat data juga gitu ya. Nah, yang ditawarkan Fitra Riau itu gimana sih? Apakah menawarkan ke pemerintah daerah, kabupaten, kayak apa sih yang ditawarkan dari Fitra Riau gitu? Ya, sebenarnya kita lebih kepada advokasi dulu ya. Advokasi. Misalnya terkait dengan isu lingkungan di daerah. Misalnya di Riau ini kan deforestasi. Degradasi lingkungan itu kan cukup cukup bermasalah di Riau ini. Ini sepanjang tahun terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya. Kita akan menawarkan bahwasannya anggaran itu harus berpihak kepada penanganan kebakaran hutan, untuk lingkungan. Makanya kita dorong beberapa kebijakan di pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten, mulai dari kalau saat ini kita juga melakukan dorongan kebijakan TAKE. TAKE ini singkatan dari transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Itu di beberapa kabupaten atau semua kabupaten? Kalau saat ini kita boleh dikatakan Riau ini hampir semua kabupaten kita lakukan dorongan kebijakan. Mulai dari Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Inhil Rohil, pokoknya daerah-daerah yang rawan kebakaran. Termasuk Riau yang sering kebakaran, setiap tahun ada kebakaran. Makanya di Riau ini terkenal 2 musim. Kalau nggak musim kemarau kebakaran, kalau nggak musim hujan banjir. Sekarang banjir ya. Di mana-mana banjir kan. Yang cukup parah sekali itu di lintas timur. Betul. Di mana menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Banjir sekarang. Betul, akan hujan mulu ya. Tapi menarik memang sebenarnya ketika kita ingin melakukan advokasi kebijakan, tentu kita harus berbasis data. Betul. Data. Kita buat riset, kajian, sehingga kita menawarkan kebijakan kepada pemerintah daerah itu memang berbasis dengan kebutuhan daerah, berbasis dengan inilah yang dibutuhkan oleh daerah, mulai dari fiskal anggarannya cukup atau tidak anggaran daerah, makanya kita harus kaji lebih mendalam. Makanya bekerja di Fitra Riau ini ya harus rajin-rajin riset, harus rajin-rajin membaca. Itu teman-teman. Jadi di Fitra Riau ini banyak mendorong kebijakan lingkungan, pemerintah membantu baik dari 12 kabupaten kota ya Bang. Nah, tadi kan udah dijelaskan apa menarik juga ya dari Fitra Riau. Nah, kira-kira Bang, untuk menjadi keterlibatan masyarakat atau Gen Z atau mahasiswa di Fitra itu seperti apa gitu? Ada nggak? Ya, ini menarik sebenarnya. Ini bagi penerus generasi Fitra. Karena kan dari magang juga kan? Ini sebenarnya menarik. Tentu teman-teman bertanya, gimana sih caranya bisa bergabung dengan Fitra Riau? Keterlibatan seperti apa? Partisipan. Memang sebenarnya kita melakukan semacam proses magang dulu di Fitra Riau. Magang, baik itu dari kampus, kita melakukan MOU dengan kampus, nanti dosen-dosen atau pihak kampus akan mengirimkan beberapa mahasiswa di Fitra Riau. Namun kita juga akan menseleksi ya, kita lihat misalnya 10 orang dikirim ini, mana sih yang kira-kira potensi untuk bisa berarti ada seleksi juga. Ada seleksinya juga. Makanya kita kenal dengan program Bela Anggaran. Bela Anggaran. Baru ingat Bang, kemarin juga pertama di magang kan ada ikut tuh di Universitas Hancang Kuning. Benar. Karena di Riau ini kita juga sudah menjalin kerjasama ya. Beberapa kampus termasuk Undri. Dengan Visipolnya, dan baru-baru ini kita juga kerjasama dengan Fakultas Pendidikannya, tapi konsen kepada pendidikan kepada masyarakat ya, pendidikan masyarakatan, dan juga kita ke Unilab dan di UIR. Apalagi waktu kita zaman ini dulu, waktu COVID dulu, malah kadang Fitra ini menjadi narasumber atau dosen praktisi lah untuk mengajar beberapa mahasiswa. Kuliah umum ya, melalui online. Dan UNAN nggak ada. UNAN, termasuk ini UNAN, teman-teman. Nah, kalau berbicara manfaat Bang, ini kan kayak Rudy walaupun udah tahu juga kan manfaatnya yang dirasakan, kira-kira Bang, lebih umumnya tuh teman-teman juga penasaran nih, manfaatnya apa gitu yang harus didapatkan dari Fitra Riau nanti soal magang atau apa gitu.
Kalau kita berbicara manfaat ya, sebenarnya Fitra ini kan menawarkan konsep pembelajaran, konsep untuk kita bisa meriset, konsep kita untuk bisa mengadvokasi dan mengenal anggaran. Makanya kita lebih kepada, kalau di mata kuliah itu kan ada, kalau di Fisikol ya khususnya ada namanya mata kuliah tata kelola keuangan daerah. Betul. Kalau di kuliah itu kan masih teoritis ya, masih teoritis. Dan ketika di Fitra Riau itu sudah ke praktisnya gitu kan. Kita sudah ditunjukkan dengan buku-buku anggaran. Kita sudah ditunjukkan dengan buku-buku kebijakan anggaran seperti APBD, seperti LHPBPK. Berarti langsung ya, karena kan data-data itu juga sulit ya kita dapat di umum ya. Pas di kita belajar itu ya, Bang. Sebenarnya itu tidak sulit gitu. Jika teman-teman mahasiswa generasi Z mengetahui, karena memang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh kebijakan anggaran yang dibiayai oleh APBN itu wajib terbuka. Transparansi ya, Bang. Transparansi. Setiap warga negara berhak untuk bisa mengakses informasi tersebut. Namun sekarang ini ya mahasiswa dan generasi Z pernah tidak gitu melihat atau membaca undang-undang tersebut. Jadi tidak ada sebenarnya anggaran itu yang tertutup. Makanya kita di lembaga Fitra Riau ini terkait dengan data-data anggaran kita punya gitu. Karena kita akses ke pemerintah daerah, kita akses ke BPK misalnya seperti itu. Sehingga dengan data-data seperti itulah sebagai pusat kajian kita, sebagai pusat riset kita gitu. Tapi kalau kita mengkaji tanpa data itu kan percuma saja. Tanpa data kita tidak bisa buat apa-apa lah terkait dengan program-program yang akan kita tawarkan di pemerintah daerah. Nah, tadi kan udah membahas mahasiswa, kegiatan mahasiswa, dosen. Kalau kita membahas masyarakat, Bang, Fitra Riau tuh gimana sih keterlibatan antara masyarakat gitu, baik dari desa, kabupaten, itu menarik juga seperti apa gitu? Ya, sebenarnya mahasiswa, masyarakat itu kan tidak bisa dipisahkan sebenarnya, kan masih dalam satu koridor bagaimana mereka paham dengan kebijakan-kebijakan anggaran yang ada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah desa. Kalau kita konsen kepada pemerintahan kepada masyarakat desa, kita juga semacam melakukan pusat pembelajaran, pusat pelajaran. Kita undang pendampingan kepada masyarakat desa. Terkhususnya juga saat ini kita juga melakukan dampingan di 8 desa. 8 desa ada di Kabupaten Pelalawan, ada di Kabupaten Rokan Hulu, dan juga ada di Kabupaten Bengkalis. Jadi di mana setiap masyarakat yang ada di desa tersebut, kita ingin masyarakat ini berdaya. Masyarakat ini punya pengetahuan, masyarakat ini punya ilmu misalnya seperti itu. Yang mungkin sejauh ini masyarakat itu hanya sebatas mengikuti apapun kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Apa tujuannya gitu ya, Bang? Ya, makanya kita lakukan semacam penguatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan ya. Misalnya terkait dengan pelatihan berbicara di depan umum, public speaking. Sedetail itu Bang, kita mendorong juga public speaking masyarakat itu ya. Juga terkait dengan pelatihan pertanian, pelatihan UMKM. Tapi memang bukan Fitra Riau langsung yang yang ikut. Ada kerjasama juga sama lembaga lain itu. Ada kerjasama dengan lembaga LPSM. LPSM. Ada kita ada field staff yang mendampingi itu. Tapi ya kita harus berkoordinasi dengan field staff tersebut. Misalnya terkait dengan kebutuhan terkait dengan pembelajaran APBD. Terkait dengan literasi anggaran, ya Fitra akan menjadi narasumber di situ. Tapi kalau UMKM nanti ya kita akan undang dari Dinas Pertanian dan lain sebagainya gitu. Jadi kita fasilitasi lah gitu masyarakat yang ada di desa tersebut gitu. Jadi tidak hanya di pemerintah daerah, kita di tingkat tapak pun juga akan desa pun kita dampingi gitu, Bang. Jadi mungkin teman-teman anggaran juga pengen lebih detail tahu gitu kan. Fitra punya website juga, Bang, gitu untuk setiap kegiatan-kegiatan. Misalnya kegiatan ini diupload di website gitu kan? Iya, karena ya kita sama-sama mengetahui saat ini kan era digital ya. Betul. Era digital, jadi informasi itu disayangkan jika tidak terdokumentasikan dengan baik, misalnya seperti itu. Makanya kita bentuk namanya website Fitra Riau. Jadi teman-teman ataupun mahasiswa atau masyarakat
jika ingin melihat aktivitas-aktivitas kajian-kajian produk yang dihasilkan oleh Fitra Riau gitu, itu bisa diakses website Fitra Riau. Di situ kita juga tampilkan kajian apa yang telah kita buat, kegiatan apa yang telah kita hasilkan, daerah-daerah mana saja yang kita sudah dampingi, dorongan kebijakan program apa saja yang telah kita lakukan di Riau. Sudah inklusif. Inklusif sudah terdokumentasikan dengan baik tersedia di situ. Tersedia layanannya. Termasuk dengan apa saja sih sebenarnya program-program yang akan dilakukan oleh Fitra Riau ke depan. Berarti udah ada ternyata. Ya, udah kita inikan juga di website Fitra Riau misalnya seperti itu. Oke. Jadi tidak perlu khawatir Fitra Riau itu apa, ya tinggal dilihat saja di website Fitra Riau. Karena juga banyak Bang teman-teman Rudi nanya, Fitra itu apa sih? Emang Fitra itu ngapain gitu? Banyak tuh Bang, baru di pulang ke kampus gitu. Kan baru di magang. Tapi sudah dijelaskan Fitra Riau itu apa gitu. Sudah pasti gitu kan. Kalau apa ya, lihatkan saja website Fitra Riau di situ. Dan ini juga videonya juga menjelaskan nih teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran, wajib nontonnya sampai aja gitu kan. Nah, kalau Abang sendiri udah berapa lama gitu berkecimpung di Fitra gitu? Kalau saya di Fitra Riau ini sudah boleh dikatakan cukup lama sekali ya. Belum saya wisuda, belum saya menjadi sarjana, itu saya sudah bergabung di Fitra Riau. Udah lama. Kalau tidak salah itu tahun 2016. Ketika itu saya semester 7, saya ikut proses magang di Fitra Riau. Dan akhirnya saya betah di Fitra Riau gitu kan, karena banyak ilmu yang didapat di Fitra Riau. Mungkin di kampus saya hanya dapat teori, di Fitra Riau saya dapat yang praktiknya di Fitra Riau gitu. Karena saya juga gitu Bang, merasa juga gitu. Karena sebelum saya magang di Riau itu kan dunia kampus sama dunia kerja di kan beda ya. Memang terasa gitu Bang. Jadi memang benar banyak ilmu dan juga yang teman-teman kakak-kakak abang sih juga mendorong. Iya benar. Karena memang di Fitra Riau ini kita melakukan kolaborasi riset, dosen-dosen, ya kita MOU misalnya seperti itu. Ya alhamdulillah ya cukup inilah. Fitra Riau ini cukup banyak informasi yang kita bisa dapatkan dan kita bisa pelajari di Fitra Riau ini. Kalau kan tadi juga Abang menjelaskan bahwa fokus Fitra Riau itu juga ke transparansi anggaran, mendorong kebijakan, advokasi, kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat gitu ya. Layanan dasar misalnya seperti itu. Nah, untuk sebelum kita menutupi gitu Bang, terakhir gitu ya Bang. Kedepannya Fitra Riau itu targetnya apa gitu Bang? Sedikit lebih kurang apa gitu? Ya. Apakah melanjut kebijakan sebelumnya atau punya inovasi baru nih tahun baru gitu ya, tahun 2024 gitu? Ya, sebenarnya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan atau program-program yang akan kita dorong di beberapa daerah misalnya itu program-program kita yang akan kita lakukan di beberapa instansi pemerintah misalnya seperti itu, yaitu sasaran masyarakat maupun pemerintah daerah. Ya pasti kita akan berinovasi bagaimana kebijakan-kebijakan daerah itu bisa benar-benar termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Makanya sekarang ini kita lebih tingkatkan kerja kolaborasi dengan pemerintah daerah seperti itu, karena memang saat ini dirasa kebijakan-kebijakan yang kita dorong itu masih di tataran pemerintah daerah ya, dan juga mungkin penerima manfaatnya pemerintah desa belum begitu merasakan misalnya kebijakan, baik itu kebijakan lingkungannya, baik itu kebijakan tata pemerintahannya misalnya gitu, anggarannya dan lain sebagainya. Makanya kita akan dorong kembali bagaimana memang pure benar-benar menjadi bermanfaatkan bagi masyarakat, dan juga terkait dengan proses-proses kaderisasi mungkin saat ini Fitra Riau hanya dikenal oleh kalangan mahasiswa yang ada di Riau misalnya seperti itu. Kita punya wacana yang ke depan. Makanya Fitra Riau tidak hanya dikenal di Riau saja, tapi Fitra Riau ini kalau bisa memang senasional kenal misalnya. Karena ini pusatnya Jakarta juga. Pusatnya di Jakarta ada Seknas dan Seknas Fitra namanya, dan daerah itu ada simpul jaringan Seknas Fitra ya, termasuk Fitra Riau, Fitra Sumsel, dan di daerah-daerah lainnya gitu. Jadi misalnya kalau saat ini mahasiswa magang hanya dari Riau, dari Padang, dari Sumatera, kita ingin nanti misalnya dari kampus-kampus ternama misalnya dari UGM, dari dan juga menariknya akademisi-akademisi yang ada di Pulau Jawa misalnya dari UGM,
mereka studi, misalnya studi PSD-nya, itu mereka lebih ke Riau, dan ke Riau untuk melakukan riset, baik di tata kelola sumber daya alam, tata kelola lingkungan dan lain sebagainya. Salah satu informan pentingnya, salah satu kolaborasi pentingnya, mereka tetap akan bertanya ataupun mengikut sertakan Fitra Riau di situ. Nah, jadi kalau di kalangan akademisi yang ada di UGM dan lain sebagainya, Fitra Riau tak asing lagi. Fitra Riau sudah dikenal lah. Makanya kemarin ada dosen atau akademisi yang kuliah di Finlandia, misalnya, mereka akan kolaborasi dengan Fitra Riau untuk risetnya, untuk PSD-nya. Iya, alhamdulillah Fitra Riau sudah cukup dikenal. Karena dosen saya juga yang Pakistan juga dari Belanda juga dia. Nah, dari Belanda dia kerja sama dengan Fitra Riau. Dan juga akademisi seperti itu juga kita libatkan nanti sebagai narasumber, misalnya di sekolah anggaran Fitra Riau misalnya, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah cukup inilah. Makanya kedepannya kita targetkan Fitra Riau ini dikenal oleh nasional lah, dan juga yang ikut magang di Fitra Riau ini tidak hanya orang dari Sumatera, orang dari Riau, tapi ya dari Jawa dan provinsi-provinsi lainnya, pulau-pulau lainnya. Jadi ya kebijakannya ya tentunya program-program kita akan meningkatkan program literasi anggaran yang cukup diperhatikan lah, seperti itu. Cukup menjadi program yang tentunya menjadi kebutuhan bagi masyarakat, bagi masyarakat, pemberdayaan juga. Karena juga kamu juga ada baca-baca bahwa secara itu mendorong apa desa, jadi ada produk-produk yang desa yang didampingi oleh LSM itu ya. Oke, mungkin untuk teman-teman ya yang penasaran gitu Bang ya, bisa juga lihat di akun Instagram Fitra Riau, karena juga itu sering update juga ya Bang terkait apa sih kegiatan-kegiatan Fitra Riau di setiap saat gitu. Dan juga ada nggak lagi atau apa gitu Bang? Mungkin ya intinya closing lah ya. Fitra Riau saat ini mendorong beberapa kebijakan di daerah, tentunya atas support dan dukungan daripada para pihak dari para pihak. Tentunya kita mengadvokasi ini dengan cara-cara yang tentunya ya berbasis data, berbasis riset dan kajian. Jadi ya supaya apa yang kita dorong ini tidak dimentahkan oleh pemerintah daerah. Mereka menerima rekomendasi yang telah kita susun. Makanya hasil riset Fitra itu bisa keluarannya polisi brief. Karena juga bisa digunakan untuk penelitian kampus juga, data kampus dan lain sebagainya. Karena kan saya skripsi juga di sini gitu kan. Di sini ya. Terkait dengan dapat nilai apa kemarin waktu skripsi? Alhamdulillah teman-teman saya jadi skripsi gitu kan. Ya, alhamdulillah ya. Ya betul Bang. Jujur dari saya pribadi banyak banget ilmu yang saya dapat di sini Bang. Bahkan dosen-dosen saya juga. Pokoknya semua didapat ya, ilmu administrasi didapat, ilmu ikut fasilitator didapat, notulensi didapat. Betul. Banyak yang saya dapat di sini ya. Alhamdulillah. Gitu. Artinya ya kita ingin Fitra ini bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi daerah-daerah lainnya seperti itu. Makanya terkait dengan transparansi anggaran itu kan hal-hal yang perlu digaungkan atau diinikan kepada daerah-daerah lain, karena di tanggal berapa kemarin kita juga ikut melakukan publikasi riset kita terkait dengan keterbukaan informasi anggaran yang ada di Riau. Jadi ya Rudy sebagai fasilitator ya Pak. Banyak yang saya pelajari, dan juga itu menarik juga ya untuk keterbukaan informasi yang hasil riset Fitra Riau. Oke, mungkin teman-teman semuanya udah banyak juga kita ngomong-ngomong terkait Fitra Riau, karena nanti kan kita beberapa episode juga kita akan sering update terkait aktivitas yang dilakukan Fitra Riau, dan juga kita akan mengundang juga nih Bang nanti ke depannya narasumber yang terbaik terkait isu-isu yang lagi hangatnya dibicarakan gitu. Oke, saya Rudy tentu pamit undur diri sebagai host channel YouTube Fitra Riau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang.